Welcome to Fun Theory, di mana akan ada teori-teori maupun spekulasi yang menghubungkan film dan komik. Langsung aja, mari kita berteori. Di episode terakhir dari series Loki kemarin, kita dibikin surprise nih sama Marvel karena penampilan He Who Remains yang ternyata adalah pimpinan dari TVA. Kalau karakter ini diperankan sama Jonathan Majors, yang mana waktu 2020 kemarin dia di-announce akan menjadi karakter villain bernama Kang the Conqueror di film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Kang the Conqueror ini juga punya banyak varian, seperti yang udah dijelasin sama He Who Remains. Keberadaan varian lain dari Kang the Conqueror ini pun tidak banyak mengherankan para pengikut cerita dan komiknya. Karena di sana dia emang punya banyak varian di berbagai timeline yang sekaligus punya kemampuan yang berbeda juga. Nah, kali ini Kincir akan ngasih beberapa varian Kang yang ada di versi komiknya. Langsung yuk! Yang pertama, ada Kang Prime. Kang Prime merupakan versi pertama dari varian Kang the Conqueror yang muncul di komik. Dia bernama Nathaniel Richards, seorang jenius dari abad ke-31 yang bisa ngebuka rahasia perjalanan waktu yang akhirnya dia manfaatin biar berkuasa di alam semesta. Dia pun jadi salah satu varian Kang terkuat yang ada di komiknya. Karena walaupun gak punya kekuatan super, tapi Kang Prime punya otak yang jenius. Punya teknologi yang canggih ciptaannya, armor yang bikin kemampuannya jadi meningkat, terus punya alat time travel. Kang Prime akhirnya dipercaya jadi varian Kang yang ngambil alih TVA yang ada di ending serial Loki kemarin. Yang kedua, ada Immortus. Immortus punya kemampuan yang sebenarnya sama kayak versi varian Kang lainnya. Tapi dari segi pengetahuan tentang alam semesta dan waktu, Immortus bisa dibilang jauh lebih paham dan hebat ketimbang varian Kang lainnya. Hal ini dia dapat dari Timekeepers yang kemudian minta Immortus buat ngehapus beberapa realita alternatif. Sebenarnya lebih digambarin jadi anti-hero dibanding villain karena dia pernah beberapa kali ngebantu Avengers walaupun emang ada rencana-rencana lain di dalamnya. He Who Remains yang kita lihat di episode terakhir Loki kemarin pun kayaknya dibikin mirip sama karakter Immortus ini ya. Next ada Iron Lad. Varian ini kebentuk karena pas Nathaniel Richards masih remaja, dia tahu kalau di masa depan dia bakal jadi sosok diktator jahat. Jadinya dia balik ke masa lalu dan ketemu sama Avengers buat ngingetin kalau di masa depan akan ada varian dia yang jahat. Sayangnya peringatan itu gak digubris sama Avengers dan bikin Iron Lad pun nyiptain kelompok sendiri, yaitu Young Avengers. Kincir udah pernah bikin fun teori tentang Young Avengers di Marvel fase 4 ini nih. Linknya kalian bisa klik di sini ya. Iron Lad punya armor kayak Iron Man, tapi fitur-fiturnya lebih canggih karena bahan bakunya juga dari teknologi masa depan. Rumornya juga kan bakal ada Young Avengers di MCU nih. Gak menutup kemungkinan kalau nantinya akan ada Iron Lad juga muncul. Yang keempat, ada Scarlet Centurion. Varian Kang yang satu ini tercipta setelah Kang the Conqueror ketemu sama Dr. Doom di komik Fantastic Four Annual nomor 2 tahun 1963. Scarlet Centurion pun pakai armor yang ngambil inspirasi dari kostumnya Dr. Doom. Dia akhirnya pakai armor terbarunya buat memanipulasi Avengers dan bikin mereka time travel ke timeline 1944. Yang kelima, ada Doom the Annihilating Conqueror. Iron Lad merupakan versi terbaik yang pengen ngalahin seluruh varian Kang jahat lainnya. Iron Lad akhirnya nyerah sama takdirnya yang jadi villain di masa depan. Hal ini pun kemudian bikin Iron Lad jadi satu tubuh dengan Dr. Doom dan Annihilus, sosok villain kuat dari Negative Zone. Hasilnya udah pasti jadi varian Kang yang sangat kuat, Doom the Annihilating Conqueror. Walaupun sebenarnya varian Kang ini masih ada banyak. Sebut saja ada Kangaroo the Conqueror, varian Kang yang bentuknya kayak kanguru. Terus ada Ramatut, varian Kang yang kejebak di era Mesir kuno tapi dia punya kapal waktu dari Sphinx. Terus ada Mr. Griffin, varian Kang yang katanya tingkat intelijensi buat teknologinya paling jago di antara yang lain. Nah, itu dia beberapa varian Kang yang ada di versi komiknya. Gimana nih menurut kalian? Bakal muncul varian Kang yang mana nih di project-project MCU fase 4 nantinya? Boleh dong share pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh iya, kalau kalian suka update tentang film dan game, langsung aja kunjungi website kita di kincir.com. Karena di situ banyak pembahasan tentang film dan game. Kalian bisa langsung cek ke websitenya aja ya. Sampai jumpa di teori-teori selanjutnya. Sama gue, Petri. Bye-bye!